Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2048. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menuju ke saluran transmisi laut semesta dan bergegas ke alam semesta selatan secepatnya. Di lautan semesta, sebenarnya bidak catur dari tingkat Kaisar Agung tahap awal biasa itu bukanlah masalah besar bagi klan surgawi mereka. Akan tetapi klan surgawi selalu bertindak secara hati-hati, jadi mereka tentu harus menyelidikinya. Jika itu hanya kematian yang tidak disengaja dan pihak lain tidak mengetahui bahwa pemimpin kerajaan mayat ada hubungannya dengan klan surgawinya, maka yang perlu dia lakukan hanyalah membantai 9 klan lainnya. Atau ada kekuatan besar yang diam-diam mendorongnya, maka klan surgawi miliknya. Bahkan jika mereka harus menggunakan metode pembunuhan dewa untuk memusnahkan seluruh kelompok etnis lawan, maka itu tetap akan sulit untuk menghilangkan kebencian tersebut. Saat ini di alam khusus jauh di dalam lautan kosmik, nyanyian Buddha yang tak terhitung jumlahnya dilantunkan dan cahaya Buddha yang tak berujung menghadirkan pemandangan yang luas dan spektakuler. Di atas panggung di sebuah teratai yang tinggi terdapat seorang biksu yang sedang duduk dan berbaring di sana dengan tasbih Buddha yang tergantung di lehernya dan juga sebuah kitab suci di tangannya. Postur tubuhnya biasa saja, namun sejalan dengan hukum alam langit dan bumi. Cahaya keemasan melonjak dengan kekuatan iman yang tak terbatas dan dia berkhotbah melantunkan kitab suci. Sementara di bawahnya, nampak itu adalah sekelompok orang kuat dengan aura yang luar biasa. Orang-orang kuat ini berasal dari semua ras dan lapisan ras, termasuk ras roh, termasuk ras burung, ras binatang, manusia, suku lainnya, dan bahkan orang-orang dari suku hantu yang memiliki energi dingin dan jahat yang beredar di tubuh mereka. Mereka mendengarkan nyanyian dari orang ini. Orang-orang kuat ini semuanya mabuk, seolah-olah mereka terperangkap dalam wawasan yang tak ada habisnya, menghilangkan roh jahat dan kemarahan selama latihan dan terlihat damai. Apa ini? Tiba-tiba biksu yang sedang membeberkan sutra dan melantunkan dharma tiba-tiba membuka matanya dan cahaya ilahi muncul di pupilnya, menampakkan sedikit keterkejutan. Lalu melihat Dharma berhenti, tiba-tiba banyak orang berkuasa yang terbangun dari pencerahan mereka dan memandang Buddha yang sedang berbaring di atas panggung teratai dengan kebingungan. Biksu suci agung, apa yang kamu... Semua orang pun bertanya dengan bingung. Teman-teman semuanya, hari ini disudahkan sampai di sini. Khotbah hari ini berakhir di sini. Anda dapat datang lagi pada perkumpulan Dharma berikutnya ya. Setelah kata-kata itu terucap, biksu suci yang agung itu maju selangkah menginjak sang Buddha teratai dan menghilang dengan cepat. Mendengar itu, semua orang pun merasa menyesali, seperti kehilangan biksu suci yang agung. Itu adalah seorang biksu terkemuka yang terkenal di dunia Buddha matahari yang agung. Dia penuh dengan belas kasih dan baik hati. Selama bertahun-tahun dia sering mengadakan pertemuan Dharma untuk membabarkan sutra dan nyanyian kepada orang-orang berkuasa dari semua kekuatan besar di alam semesta. Terlepas dari apakah Anda adalah orang dengan kultivasi tinggi atau rendah, baik atau jahat, selama Anda bersedia datang, maka Anda dapat mendengarkan ceramah secara gratis dan menggunakan ajaran Buddha untuk melenyapkan iblis dalam hati dan juga rintangan iblis dalam kultivasi, dan Anda akan mampu melakukannya. Tidak akan pernah dibiarkan mengalami pelecehan apapun pada pertemuan dharmanya. Dia tentu saja memiliki reputasi besar di dunia Buddha yang tidak diketahui semua orang. Adalah bahwa setelah biksu suci agung itu kembali ke dojonya, terlihat wajah biksu suci agung tiba-tiba menjadi gelap. Mata bintang 8. Dia berteriak dengan suara yang rendah dan segera suara Buddha memenuhi telinganya dan itu menyebar ke dalam kehampaan. Yah, tuanku,
Saat berikutnya sebuah arhat emas muncul di dojo itu. Itu adalah orang kepercayaannya. Orang itu mengatupkan kedua tangannya memberi hormat. Dan dia dengan suara hormat, jiwa Buddha dari saudara junior kematian mayat hidup telah menghilang. Itu sepertinya telah pergi. Cepat selidiki untukku, cari tahu apa alasannya, kata biksu suci yang agung itu dengan suara yang dalam. Terlihat itu seperti Pajra yang sedang marah. Ya, baik Tuan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, orang itu pun menghilang dalam sekejap. Si mata Pajra menghilang dari sana. Kemudian biksu suci yang agung itu berdiri di dojonya, mengamati awan yang naik dan menyebar di kejauhan. Matanya tidak yakin. Mungkinkah seseorang mengetahui bahwa Sinantian diusir saat itu dan lawanlah yang melakukannya? Dia lalu mengulurkan tangannya yang besar dan seluruh manik-manik Buddha muncul di tangannya. Namun di dalam manik-manik Buddha itu ada banyak jiwa telanjang dan wanita, juga pria yang berteriak dengan sedih seperti api penyucian. Sinantian diam-diam telah memberikan banyak jiwa kebencian selama bertahun-tahun, sehingga dirinya bisa menyempurnakan manik-manik Buddha ini. Jika ada yang tahu tentang ini, maka... Kata biksu suci agung, jauh di dalam mata biksu suci agung itu ada tatapan ganas yang sangat menakutkan dengan cahaya melintas dengan niat jahat yang ingin membunuh. Rasanya itu mendidih seperti hantu yang ganas. Dan ketika klan surgawi dan biksu suci yang agung mengirim para praktisi mereka ke laut semesta selatan untuk menyelidiki kebenarannya. Pada saat ini di negara mayat berada, setelah kematian dari pemimpin kerajaan mayat, banyak sekali alam yang runtuh seperti alam semesta kecil yang terus-menerus runtuh dan hancur. Seluruh kerajaan mayat saat ini berada dalam kehancuran. Dengan banyak pemurni mayat dan juga makhluk hidup yang melarikan diri. Mereka melarikan diri dengan panik untuk bisa bertahan hidup. Pada saat ini ledakan sudah bergema. Pada saat ini monster besar yang seperti komodo muncul dengan mata seperti dua bintang yang besar. Melihat ke kerajaan mayat yang runtuh di kejauhan, tiba-tiba dia membuka mulutnya yang berdarah dan boom. Sebuah kekuatan hisap yang mengerikan lahir menyedot pemurni mayat yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu dan menelannya ke dalam perutnya, dan itu adalah Komodo Saroye. Di samping monster binatang Komodo Saroye terlihat penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah juga berdiri dengan bangga. Dengan tangan yang terangkat, seketika sebuah kota yang sederhana melayang di udara, langsung menekan pemurni mayat yang tak terhitung jumlahnya, membunuh semua sisa-sisa dari monster tersebut. Kerajaan mayat, pemimpin kerajaan mayat, dia telah melakukan banyak kejahatan di laut semesta selatan dan mencari nafkah dengan memurnikan makhluk hidup menjadi boneka mayat. Hari ini kami bertiga bergabung untuk membunuhnya. Mulai sekarang tidak akan ada seorang pun yang diizinkan masuk ke bidang bintang ini. Pada suara raungan gemuruh yang bergema di seluruh dunia dan itu mencapai telinga makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan mayat. Kemudian sepasang mata yang melayang di langit dan mulut berdarah itu tiba-tiba menghilang dan pergi dari sini. Sebuah bidang bintang juga kembali tenang, hanya menyisakan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang lolos dari kematian. Dan diam-diam dipenuhi ketakutan juga kegembiraan. Tidak lama kemudian sisa-sisa kerajaan mayat dihancurkan. Di kerajaan Buddha Nandau, di mana pagoda runtuh yang tak terhitung jumlahnya berada, terlihat tiga sosok yang agung sebelumnya yang mencapai langit kembali muncul di kerajaan Nandau Buddha dan langsung membunuh banyak biksu jahat lainnya di kerajaan Nandau Buddha. Dan kemudian pergi dengan kejam dan hanya suara gemuruh dan raungan yang tersisa yang menyebar ke langit dan bumi. Setelah melakukan semua ini, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah memandang Komodo Saroye. Saudara Saroye, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita akan kembali ke wilayah kita dengan patuh dan menunggu untuk dihubungi oleh tuanku, kata Saroye dengan sungguh-sungguh. Apa, kembali dengan patuh dan tunggu panggilan dari tuanku? Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah segera tercengang. Apa rencananya? Mereka sekarang telah menyinggung klan surgawi dan alam Buddha matahari yang agung.
Jika seseorang dari dua kekuatan besar ini datang dan mereka berada di wilayah mereka sendiri, bukankah mereka hanya akan menunggu untuk mati? Saudara Saroye, Anda bukan dari laut alam semesta selatan kami. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Penguasa kota Jinhu bertanya dengan tergesa-gesa. Aku hanya akan beristirahat di sini. Bukankah kerajaan Nandau Buddha dan kerajaan mayat benar-benar runtuh sekarang? Lagi pula, bidang bintang besar ini dekat dengan alam semesta awal. Tuan muda Qinchen itu berencana untuk menertibkan bidang bintang ini, maka itu akan digabungkan ke dalam wilayah Ke-13 Selatan, sehingga tuanku itu dapat mengawasinya dengan baik. Saroye berpikir sejenak. Baiklah, kami berdua tidak akan kembali sekarang dan kami akan menjaga pintu bersamamu, kata penguasa kota Jinhu. Dia buru-buru berkata, ayo datang dan lihat pintunya juga. Kaisar Iblis Darah saat ini juga berbicara. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah tampak berkata-kata. Keduanya adalah ahli tingkat kaisar. Yang satu adalah penguasa kerajaan Yong, dan yang lainnya juga sangat terkenal di laut alam semesta selatan. Saat ini itu seperti menjilati anjing. Namun mereka berdua bersedia mengikuti Saroye untuk menjaga pintu bersama Saroye. Secara alami dia tidak akan mengatakan apapun. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah ditempatkan di sini sepanjang tahun, jadi akan jauh lebih aman bagi mereka. Kemudian suara menerobos udara terdengar dalam kampan saat ini. Ketiga orang itu membagi pekerjaan mereka masing-masing di antara mereka sendiri-sendiri dan mulai dengan cepat mengintegrasikan kerajaan mayat dan kerajaan Nandau Buddha. Wilayah penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah berada di dekat kerajaan mayat dan juga kerajaan Nandau Buddha. Dengan keduanya bergabung, maka tidak akan ada hambatan bagi integrasi mereka. Mereka akan menguasai dua kerajaan tersebut. Scene berpindah pada saat ini di alam semesta awal. Tentu saja Qinchen tidak tahu apa yang dilakukan oleh Komodo Saroye dan yang lainnya. Saat ini Qinchen memimpin semua orang untuk kembali ke kota Renmeng. Di kota Renmeng saat ini, sekelompok orang kuat telah berdiri di sana dengan penuh semangat melihat Qinchen dan yang lainnya. Tuan muda Chen Shao. Wajah semua orang saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata. Tidak bisa untuk tidak mengalir air matanya. Pemimpinnya tidak lain adalah Tuan Qin Batian, yaitu kakeknya Qinchen. Qin Batian mendatangi Qinchen. Qin Batian langsung meraih tangan Qinchen. Tangan lelaki tua itu sangatlah tua dan sudah berbintik-bintik. Seperti akar pohon, dia menepuk punggung tangan Qinchen. Air matanya terus mengalir di wajahnya, dan dia terus berkata berulang kali, Oke, ini memang adalah cucuku, kata Qin Batian di depan semua orang. Setelah Qinchen mendirikan Papilun Cendi dan menyatukan kota Renmeng, Qin Batian juga telah mengambil alih dari benua Tianwu. Dengan sumber daya yang besar, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, dan sekarang Qin Batian dia telah mencapai ranah Tianjun. Namun bakat Qin Batian tidak terlalu tinggi dan dia telah melewati usia terbaiknya untuk berkultivasi. Meskipun ada banyak sekali harta surga dan bumi yang dapat membuatnya terlahir kembali dan menjadi muda lagi. Selama dia terus berkultivasi, itu akan terjadi untuk mudah menerobos ranah tertinggi dan dia bahkan dapat mencapai ranah transenden. Tapi Qin Batian berkata bahwa harta berharga seperti itu tidak boleh disia-siakan kepada orang tua sepertinya. Lebih baik berikan kepada orang muda. Karena orang tua sepertinya tidak akan mencapai tingkat kultivasi ini jika begitu banyak sumber daya yang terbuang untuknya. Maka dia mungkin dapat mencapai beberapa ranah transenden yang berkuasa. Setiap orang tidak punya pilihan selain menuruti permintaan dari Tuan Qin Batian. Setelah tinggal di surga selama beberapa tahun, Qin Batian sebelumnya kembali ke benua Tianwu di tanah 5 kerajaan, yaitu kerajaan Daqi, dan mereka tinggal di istananya. Sekarang setelah mengetahui tentang kembalinya Qinchen dari dunia bawah, Qin Batian langsung dijemput oleh budak hitam. Pada saat ini saudara Qin Ying juga berdiri bersama Qin Batian, dan itu adalah Qin Ying. Saat ini Qin Ying memiliki senyuman di wajahnya. Sosoknya yang montok dan kultivasinya yang sangat luar biasa. Dia bahkan lebih baik daripada Tuan Qin Batian. Qin Ying tersenyum tipis memperlihatkan giginya yang merah dan putih seperti buah persik matang yang sangat menawan.
Qin Chen tertegun karena di depan kakak Qin Ying, apakah dia akan masih seperti anak kecil yang belum dewasa dan perlu dikhawatirkan. Tuan Chen, pada saat ini di belakang Qin Ying dan Qin Bantian ada juga budak hitam yang datang bersama Wan Qiming, Zhang Ying, Di Tianyi, Leng Wushuang dan juga yang lainnya. Mereka semuanya telah mencapai ranah supreme dan mereka memiliki kekuatan luar biasa. Namun ketika mereka melihat Qin Chen pada saat ini, mereka semua merasakan kesurupan. Mengingat bahwa mereka datang dari 5 kerajaan untuk bertarung bersama, masuk ke benua Tianwu, memasuki domain bela diri dan lalu naik lagi ke surga. Dan sekarang Qin Chen dia telah menjadi penguasa alam semesta awal ini.